Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kasus program dinamik deterministik. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, untuk anggota kami ada Fasilia Putri Wulandari dengan NIM M01230035, Gina Rohadatul Aisy dengan NIM M01230042, Laili Sabilanur Aini dengan NIM M01230050, Maisarah Intan Lestari dengan NIM M01230054, dan Muhammad Hafid Ananto dengan NIM M01230059. Lanjut ke pendahuluan. Baik, masuk bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk program dinamis merupakan salah satu teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kompleks dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih sederhana dan saling tumpang tindih. Untuk kali ini akan dibahas penerapan program dinamis untuk menentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10 dalam sebuah graf. Dengan memanfaatkan prinsip optimalitas Bellman, kita dapat menentukan solusi terbaik pada setiap tahap yang kemudian dirangkai menjadi solusi akhir yang optimal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mundur atau backward approach, yaitu dengan mulai dari kondisi akhir dan bergerak ke arah awal, sambil menghitung nilai minimum secara bertahap. Hasil akhirnya adalah lintasan optimal lengkap, beserta nilai minimum total dari simpul awal ke simpul tujuan. Baik, di sini kita ada kasus yaitu carilah rute terpendek dari representasi graf di bawah ini. Baik, sebelum menyelesaikan masalah pada gambar tersebut atau soal tersebut, yang pertama kita lakukan tahap pemodelan. Yang pertama misalkan X1, X2 sampai XK itu adalah vertek-vertek yang dikunjungi pada tahap K. Di sini tahap K ada 4 tahap dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian status atau S itu adalah vertek-vertek yang berhubungan dengan masing-masing tahap. Jadi misalkan rute yang akan dilalui di sini adalah 1 ke X1, kemudian ke X2, kemudian ke X3, kemudian yang terakhir ke X4 dengan X4 adalah tujuan akhir yaitu 10. Dan kemudian di X1 ini beranggotakan vertek 2, vertek 3, dan vertek 4. Kemudian di X2 ada vertek 5, vertek 6, dan vertek 7. Dan di X3 ada vertek 8 dan 9. Jadi akan dicari rute yang paling pendek dari semua jalur kemungkinan yang dapat dilalui. Baik, tahap pertama itu kita mencari jarak minimum dari vertex yang ada di stage 4 ke vertex yang ada di stage 5. Stage 4 itu punya dua vertex, yaitu vertex 8 dan vertex 9, sedangkan stage 5 hanya punya satu vertex, yaitu vertex. Nah, jarak dari vertex 8 ke vertex 10 itu adalah 3. Sedangkan jarak dari vertex 9 ke vertex 10 itu adalah 4. Jadi, karena hanya ada satu edge yang menghubungkan masing-masing vertex, jadi solusi optimumnya adalah dari vertex 8 ke vertex 10 dan vertex 9 ke vertex 10. Selanjutnya adalah tahap 2. Tahap 2 ini kita mencari jarak terdekat dari stage 3 ke stage 4 yang tadi kita sudah hitung sebelumnya ya, jarak stage 4 ke stage 5. Nah, jadi stage 3 ini kita punya 3 vertex, yaitu vertex 5, vertex 6, dan vertex 7. Nah, vertex 5 ini dia terhubung ke vertex 8 dan vertex 9 yang ada di stage 4. Jarak dari vertex 5 ke vertex 8 itu adalah 1, sedangkan vertex 5 ke 9 itu berjarak 4. Nah, di sini vertex 5 itu kenapa pada kolom kedua dia bernilai 4? Karena
jarak vertex 5 ke vertex 8 itu kan 1. Sedangkan tadi optimum pada tahap sebelumnya, vertex 8 itu optimum ketika dia ke vertex 10. Jadi, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, pada kolom ketiga, ini dia bernilai 8 karena jarak dari vertex 5 ke vertex 9 itu kan 4. Nah, sedangkan vertex 9 ini berjarak 4 ke vertex 10. Jadi, total nilainya itu atau total jaraknya adalah 8. Nah, F3S ini artinya jarak minimum. Jarak minimumnya itu kan adalah 4. Karena kalau dibandingkan dengan 8 ini, 4 itu kan jarak terpendek kan. Nah, berarti vertex 5 ini dia optimum menuju vertex 8. Selanjutnya, vertex 6, dia itu terhubung ke vertex 8 dengan nilai 6, dan vertex 6 ke vertex 9 bernilai 3. Nah, jadi jarak vertex 6 ke vertex 8 itu kan 6. Nah, jarak dari vertex 8 ke vertex 10 itu 3. Jadi kalau ditambah itu bernilai 9. Sedangkan di sini kenapa 7? Karena jarak dari vertex 6 ke 9 itu 3, ditambah 4 itu 7. Nah, jadi jarak minimumnya itu yang didapat adalah 7, vertex optimalnya adalah vertex 9. Selanjutnya, vertex 7 yang ada di stage 3, itu dia terhubung ke vertex 8 dan vertex 9. Nah, vertex 7 itu ke vertex 8 bernilai 3, sedangkan vertex 7 ke 9 bernilai 3 juga. Nah, kita lihat tadi kan di stage 4 itu yang optimumnya 8 ya. Jadi, di sini yang saya lingkari, kenapa bernilai 6? Karena jarak vertex 7 ke vertex 8 itu kan 3. Sedangkan vertex 8 ke vertex 10 bernilai 3. Jadi totalnya berjarak 6. Nah, di sini bernilai 7 karena jarak vertex 7 ke vertex 9 itu kan 7. Ditambah jarak vertex 9 ke vertex 10 itu 4. Jadi totalnya adalah 7. Nah, eh, bobot nilai 6 dan 7 ini kalau dibandingkan itu kan dia jarak terpendeknya atau minimumnya itu kan adalah nilai 6. Nah, vertex optimumnya itu adalah 8. Selanjutnya di tahap 3 ini adalah mencari solusi optimum dari stage 2 ke stage 3, di mana di kolom X2 ini adalah vertex-vertex di stage 2 yaitu 2, 3, dan 4. Lalu di kolom F2 SX2 ini adalah vertex-vertex dari penambahan nilai H di X2 ditambah dengan hasil optimum dari stage 3. Yaitu di sini ada vertex 5, 6, dan 7. Selanjutnya nilai 11 ini didapat dari vertex 2 menuju vertex 5 ini berjarak 7. Lalu dari vertex 5 ke vertex 8 dan vertex 8 ke vertex 10. Jadi hasilnya 11. Lalu dari vertex 2 ke 6 ini 11 didapat dari 4 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 11. Lalu vertex 2 ke vertex 7 itu didapat dari 6 ditambahkan ditambah 3 ditambah 3 lagi. Jadinya hasilnya 12. Sehingga F2-nya ini optimumnya itu 11. Dan dengan X2-nya ini optimumnya adalah di vertex ke-5. Jadi
di dari vertex 2 itu paling optimum itu melewati vertex 5. Lanjut ke vertex 3. Dari vertex 3 ke vertex 5 ini sama, yaitu 3. Lalu ditambah dengan vertex 5 ke 8, lalu ke 10. Jadi hasilnya 7. Begitu pula seterusnya. Sehingga nanti optimumnya itu adalah 7, di mana X2 ini akan optimum ketika dia itu melewati vertex ke-5 ataupun vertex ke-6. Selanjutnya di vertex keempat ini akan optimum ketika melewati vertex 5 atau vertex 6. Selanjutnya ada tahap terakhir yaitu tahap 4, yaitu di sini mencari optimum dari stage 1 menuju stage 2, di mana di sini hanya eh, isi kolom dari X1 ini hanya satu, karena di stage 1 ini isinya adalah vertex 1 aja. Lalu di kolom X1 ini adalah nilai dari H1 sendiri ditambah dengan solusi optimum yang didapat dari tahap ketiga. Yaitu di sini isinya adalah vertex 2, 3, dan 4. Sehingga di sini bisa dicari dari stage 1 ke stage 2 ini 2, ditambah dengan hasil sebelumnya, yaitu 11, jadi hasilnya 13. Lalu dari vertex 1 ke vertex 3 ini adalah 4, ditambah sebelumnya itu adalah 7, sehingga hasilnya 11. Lalu dari vertex 1 ke vertex 4 ini 3, dengan hasil sebelumnya adalah 8 di solusi optimumnya. Sehingga di sini eh, solusi optimum atau jarak jarak terpendeknya itu adalah 11, dengan eh, dari vertex 1 ini eh, optimumnya ini melewati vertex 3 atau vertex 4. Jadi kalau ingin mencari rute terpendek ini, eh, dari hasil pembahasan ini lebih baik dari stage 1 ini ke stage 3 atau stage 4. Tidak disarankan memilih stage 2 karena jaraknya lebih panjang. Baik, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ataupun jawaban dari permasalahan yang kami bahas. Jadi dari pembahasan ternyata didapatkan kesimpulan bahwa terdapat alternatif solution atau solusi lebih dari satu. Yang pertama yaitu kita bisa melewati vertex 1, kemudian ke vertex 3, kemudian ke vertex 5, 8, dan finish di 10. Ataupun opsi yang kedua kita bisa melewati vertex 1, kemudian lanjut ke vertex 4, ke vertex 5, ke vertex 8, dan finish ke vertex 10. Pilihan yang ketiga kita juga bisa dari vertex 1, kemudian lanjut ke vertex 4, vertex 6, vertex 9, dan finish di vertex 10. Jadi ada 3 alternatif. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan juga mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.